Halo sahabat Qurani Marum yang terkasih, kembali lagi bersama saya Pastor Yos Fernandes Mamatus dalam renungan harian Selasa 6 Oktober 2020. Bagaimana kabar Anda? Saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita hening sejenak. Mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 1 ayat 13 sampai 24. Saudara-saudara, kalian tentu telah mendengar tentang hidupku dalam agama Yahudi dulu. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dalam agama Yahudi itu, aku jauh lebih maju dari banyak teman sebaya di antara bangsaku, karena aku sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi Allah telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh karena kasih karunia-Nya. Ia berkenan menyatakan anaknya dalam aku, agar aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa lain. Pada waktu itu, sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Aku juga tidak pergi ke Yerusalem untuk mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Baru 3 tahun kemudian, aku pergi ke Yerusalem untuk menemui Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi rasul-rasul yang lain tak seorang pun yang kulihat kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia, tetapi aku tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa orang yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya, dan mereka memuliakan Allah karena aku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, Injil pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan sabdanya. Tetapi Marta sangat sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan daku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini kembali mengingatkan kita akan dua model pelayanan dan pengabdian kita kepada Tuhan, yakni karya dan kontemplasi. Marta sibuk melakukan banyak hal untuk melayani Tuhan. Ia berfokus pada karya, sementara Maria duduk diam mendengarkan sabda Tuhan. Ia berpusat pada sabda yang bisa kita katakan menjadi simbol dari semangat untuk berefleksi dan berkontemplasi. Tidak ada yang salah dari keduanya, tetapi ketika seseorang hanya berpusat pada karya tanpa pernah menyempatkan diri untuk berefleksi dan berkontemplasi, maka mudah baginya untuk jenuh, lelah, ngeluh, dan protes. Dalam Injil, Yesus tidak pernah menyalahkan Marta yang sibuk melayani. Tetapi ketika Marta mulai protes, di sana Yesus mengingatkan bahwa mendengarkan sabda Tuhan adalah hal yang utama dan jangan diabaikan.
Pelayanan demi pelayanan yang tidak disertai dengan refleksi dan kontemplasi akan berujung pada sikap mudah putus asa bila semua yang terjadi tidak sesuai dengan harapan dan keinginan. Dalam keadaan itu mudah bagi kita untuk protes dan menyalahkan orang lain, dan sikap-sikap negatif lainnya bisa muncul. Pelayanan kita di tengah gereja atau juga di masyarakat, sebagai apapun itu, kalau kita jalankan hanya sebagai sebuah rutinitas, maka kita akan capek sendiri, lelah sendiri, terbebani dan terbelenggu oleh kesibukan dan rutinitas kita sendiri. Maka saudara-saudari, sesibuk apapun kita dalam sebuah pelayanan dan pekerjaan harian kita, luangkanlah waktu untuk duduk di bawah kaki Tuhan seperti Maria. Duduk dan dengarlah apa yang hendak Tuhan katakan kepada kita. Mari bersama belajar untuk berefleksi dan berkontemplasi. Refleksi dan kontemplasi akan membantu kita memberi makna atas setiap peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita. Refleksi dan kontemplasi akan membantu kita melihat nilai positif di balik peristiwa pahit dan pelik dalam hidup, sehingga tidak mudah bagi kita untuk putus asa dan hilang harapan apabila segala sesuatunya terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita, terjadi di luar kemampuan kita. Luangkanlah waktu untuk duduk diam, berdoa, dan merenungkan sabda Tuhan dalam peristiwa harian hidup kita. Salam, Tuhan Yesus memberkati.